apa? Cadar. Saya hormati, tapi belum baca ini dulu, Pak. Nah, setelah baca ini, oh, para istrinya Rasul yang paling takwa saja diperintah untuk menggunakan apa? Hijab, kelambu ya. Nanti kalau keluar rumah diminimais jadi apa? Cadar itu. Ya mudah-mudahan ibu yang ada di sini bukan hanya di masjid pakai cadar, pakai hijab, nanti keluarnya tolong diminimais jadi apa? Cadar. Saya khawatir di masjid ditutupi, ono jopo dibuka. Sudah disiapkan Bu cadarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saya yakin semua pasti kenal Syekh Bimbas Abdullah bin Abdul Aziz Bimbas. Ini ketua mufti Saudi Arabia sampai beliau wafat, Masya Allah. Tentu orang hebat, tulisannya juga hebat. Saya dapatkan teks asli bahasa Arabnya itu yang kalau diterjemahkan bahaya tabarruz dalam pribadi dan masyarakat. Intinya ada poin yang menarik. Kenapa sih teman-teman saya kalau sudah pulang dari Arab yang membawa istri itu selalu menggunakan cadar. Bahkan ketika pertemuan pun di sana itu selalu menggunakan cadar. Saya sampai dengar ada salah satu istri mereka yang ngomong kepada suaminya, gimana kalau cadar saya lepas? Saya dengar tadi jangan dilepas apa itu. Ternyata saya temukan, oh ini buku yang menjadi acuan kenapa kok wanita itu harus menggunakan cadar. Ini bukunya, sehingga ada poin kewajiban menggunakan hijab dan larangan tabarruz. Buku beliau sederhana, ini kebetulan hanya 34 halaman, tapi ada yang sampai 138 halaman itu. Kebetulan ini yang tidak panjang.
dari mengkaji pemikiran beliau, saya temukan awalnya kita ini diajak berpikir tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Bisa dibacakan terjemahannya? Kalau ayatnya kan, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahatin min nisa bla 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 bla. Ada yang bisa membantu membaca terjemahannya? Kurang besar kira-kira? Ya, kurang besar. Coba saya besarkan lagi. Yang itu di-close saja, Ustaz, indeksnya. Mana? Kiri itu indeksnya ditutup aja. Oh, ini ditutup. Cukup besar? Enggak. Ya. Tolong dibaca. Kurang besar. Monggo, silakan. Ya. Nggih, pakai mic biar masuk. Nggih. Ayat berapa? 32 sampai 33. Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Nggih. Ayat 32. Tidak kelihatan ini, Pak. Iya, tapi kan Tidak kelihatan. Istri-istri Nabi, Nggih. wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Iya, hampir sama ya, Pak ya. Ya, hampir sama. Wahai para istri Nabi, jadi ini sasarannya untuk istri Nabi. Analisanya bagus sekali. Istrinya Nabi ini kan kita yakini para wanita pilihan, para wanita yang takwanya Masya Allah. Ya, tidak disangsikan lah dibanding istri selain istri Nabi, ya insya Allah lebih afdal istrinya Nabi. Itu saja diingatkan oleh Allah agar menjaga diri, jangan sampai berbuat yang bisa mengundang asmara gitu, mengundang nafsu. Ini peringatan Allah kepada para istrinya Nabi. Lah di antara biar wanita ini terhormat, pada ayat berikutnya, nah pada ayat 53 ada nasihat yang diambil oleh beliau. Saya tidak tahu kenapa enggak diambil seluruhnya, tapi diambil sepotong. Wa idza sa'altumuhunna, saya terjemahkan dengan bahasa saya, apabila kamu bertanya, meminta, memohon kepada mereka,
mereka ini adalah istrinya para nabi. Dan ini rangkaian dari surat Al-Ahzab tadi ayat 50 berapa Pak? 3. Ya, ini ayat 53. Kalau diambil utuh, saya coba ambilkan secara utuh surat Al-Ahzab ayat 53. Surat Al-Ahzab itu surat yang keberapa Pak? Surat 33. Biar cepat. Surat 33. Kenapa mouse-nya agak sulit? Ayatnya 53. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya copy aja biar besar, biar bisa dibaca oleh semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian memasuki buyutan Nabi, rumah-rumah Nabi. Karena setiap istri Rasul punya rumah sendiri-sendiri. Jadi ayat ini memang ditujukan kepada istri-istrinya Nabi. Illa, kecuali ayyudzana, diizinkan lakum, bagi kalian. Jadi kalau tidak diizinkan, mohon maaf, jangan memaksakan masuk ke rumahnya Rasul. Ila ta'amin, baik untuk makan, diundang untuk makan, ghaira nadhirina, tidak menunggu-nunggu, inahu, hasil masakan makannya. Jadi nanti kalau belum diundang, ojo melebusi. Jangan sampai tuan rumah masih sedang memasak, sampai memaksakan diri masuk sambil ngobrol-ngobrol. Jangan gitu. Itu pesan Allah kalau kita ingin memasuki rumah-rumahnya Nabi. Walakin, akan tetapi, idza tu'itum, kalau kalian sudah diundang, diseru, dipanggil, fadkhulu, baru silakan masuklah. Fa idza ta'intum, kalau kalian usai memakan, fantasiru, segera bubarlah gitu. Segera pulanglah, segera bubarlah. Wala musta'nisina, jangan kudu, nggak mau keluar-keluar gitu. Lihadisin, untuk ngobrol-ngobrol, untuk pembicaraan. Ini etika kita biasa gitu. Mosok mari mangan mulai gitu. Mari mangan ya ngobrol-ngobrol dulu. Jangan engkau lakukan seperti itu. Kenapa? Faida ta'intum fantasiru wala musta'nisina li hadisin. Inna dzalikum, karena yang sikap seperti itu yang kalian lakukan itu, karena yu'din Nabi, bisa menyakiti perasaan Nabi. Tolong habis makan ya pulang sudah. Jangan memperlama di situ, ngobrol-ngobrol di situ. Itu bisa menyakiti perasaan
nabi. Fayastahyi minkum, dan Rasul malu untuk mengusir kalian, tuh malu. Kalian yang harus tahu diri. Allah la yastahi minal haq. Sementara Allah tidak ada malu terhadap kebenaran. Nah, klimaknya di sini yang dinukil tadi itu. Wa idza sa'altumuhunna, ini kan yang dinukil. Nah, wa idza sa'altumuhunna, kalau kalian ada hajat apapun meminta kepada mereka, para istri Nabi itu, mataan, entah itu harta, entah itu nasihat, entah itu bimbingan, fas'aluna, maka bertanyalah, mintalah kepada mereka itu min warai hijab, dari balik hijab. Jadi begitu aturannya. Saya kembali ke teks yang lengkap. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min warai hijab. Jadi ada tabir, ada pembatas antara kalian dengan istri Nabi. Nah gitu. Dzalikum adhar, yang sedemikian itu berdampak lebih suci. Liqulubikum, baik untuk hati kalian, wa qulubihinna, dan hati mereka, yakni apa? Para istri Nabi. Dan ayat ini memang sesuai dengan asbabun nuzul, itu untuk para istri Nabi. Dulu sebelum ayat hijab, ini namanya ayat hijab, ayat yang membahas tentang apa? Hijab. Turun, tidak ada istri Nabi yang pakai apa? Cadar, belum ada. Sehingga yang namanya Anas melihat para istrinya Rasul, apalagi Aisyah, biasa sudah. Apalagi Anas itu khatamnya Rasul. Bahkan ketika Aisyah pulang dari peperangan tertinggal sendirian, lalu melintaslah seorang sahabat Sofwan, bisa ngeri karena tidak pakai apa? Hijab. Masya Allah, Aisyah sendirian, tanpa kata-kata kok, dengan hanya bahasa isyarat, disuruh Aisyah naik ke ontanya Sofwan yang menuntun tali kekangnya. Unta untuk tunggangan cowok beda dengan untuk cewek. Kalau cowok tidak ada doinahnya, tidak ada tandunya. Kalau perempuan biasanya ada pakai apa? Tandu. Karena tidak pakai tandu, orang lain bisa lihat tidak? Bisa. Kalau Aisyah berduaan dengan Sofwan, apa kata dunia? Kata Rasul, kalau berduaan, yang ketiga setan atau Allah? Setan. Maka jangan kaget terjadi yang namanya bisik-bisik tetangga. Apalagi mohon maaf, orang-orang munafik, bahasa anak muda digoreng, itu ceritanya. Kan kita bisa melihat dohirnya, tidak bisa melihat batinnya. Apa salahnya kesan mereka
kalau Aisyah itu selingkuh kan gitu. Dan Rasul tidak bisa berkutik, yang tidak tahu, wahyu belum turun. Jadi tidak bisa menyalahkan adanya berita-berita yang miring terhadap istrinya. Itu ceritanya. Alhamdulillah akhirnya turun wahyu kebebasan terhadap Aisyah. Dan Rasul tidak memberi kok tindakan kepada mereka yang memfitnah habis-habisan, karena mereka memang belum mengerti. Manusia itu selalu menjadi musuh lantaran dia tidak mengerti. An-nasu a'da'un majailu. Manusia ini sering menjadi musuh karena dia tidak tahu. Itu ceritanya. Maka pasca peristiwa ini Umar datang ke Rasulullah, usul bahwa rumah Rasul kelak akan ditandangi banyak orang. Ada yang baik, bukan mustahil ada yang buruk. Usul ya Rasul, bagaimana antara istri panjenengan itu dengan kami ada tabir. Turun yang namanya ayat hijab. Jadi kalau ibu-ibu tidak mau dibuka itu sesuai sudah. Jadi saya nggak bisa ngomong langsung dengan ibu, tetapi dari balik apa? Tabir. Ada mubalek yang gitu, ibu-ibu disuruh pakai cadar, tidak ada yang mau. Akhirnya mubalek ini bikin kayak apa itu Pak, wayang itu loh Pak, keber Pak. Jadi ceramahnya dari balik apa? Keber gitu, ada gitu. Di Villa Bukit Emas itu begitu. Karena ibu-ibunya ndak ada yang mau pakai cadar, mubaleknya nggak mungkin cadaran toh gitu. Bikin keber, jadi min waroi hijab. Indah kalau ayat ini dinukil utuh Pak. Nah analisanya luar biasa. Bayangkan istrinya Rasul yang kita yakini paling takwa, paling bagus dari para wanita lain, masih disuruh menjaga seperti ini, dibandingkan istri kita yang takwanya mungkin kurang. Itu yang membuat fatwa beliau wanita itu harus pakai apa? Cadar. Saya baru ngerti gitu. Sampai ketika haji pun kalau terkut fitnah disuruh menutup wajah. Itu gambarannya begitu. Nah, saya hormat Pak kalau ada mahasiswi kuliah pakai apa? Cadar. Saya hormati, tapi belum baca ini dulu Pak. Nah, setelah baca ini, oh, para istrinya Rasul yang paling takwa saja diperintah untuk menggunakan apa? Hijab, kelambu ya. Nanti kalau keluar rumah diminimais jadi apa? Cadar itu. Ya mudah-mudahan ibu yang hadir di sini bukan hanya di masjid pakai cadar, pakai hijab, nanti keluarnya tolong diminimais jadi apa? Cadar. Saya khawatir di masjid ditutupi, ono jopo dibuka. Sudah disiapkan Bu cadarnya? Belum.
belum. Besok Pak dibelikan gitu. Itu ceritanya. Enak Pak kalau istrinya pakai cadar, nggak usah celaan, nggak usah pupuran, hemat energi. Misalnya begitu. Dan begitu analisanya, apalagi digambarkan bahwa wanita ini, penjelasan berikutnya ini, wanita ini sumber fitnah Pak. Paling besarnya fitnah itu adalah apa? Hadisnya sahih kan Pak. Jangan marah ya Bu ya. Sesungguhnya Bu, kalau nggak ada laki-laki nggak apa-apa kok Bu. Yang bikin wanita jadi fitnah ya gara-gara ono laki-laki. Nah, kewajiban mereka itu disebut aurat, harus ditutup. Lah kalau bodinya harus ditutup, apalagi wajahnya gitu loh. Wajah itu dianggap paling fitnah yang paling berat. Wong sampean lihat rambutnya aja kesengsem, apalagi melihat apa? Wajahnya. Maka biar tidak terjadi yang namanya birahi kepada orang lain, kemaksiatan, nafsu, supaya wanita itu menutup apa? Wajahnya. Itu analisa yang lain begitu. Ditambah dengan ayat jalabibina, saya rasa ini bisa diartikan kerudung, bisa juga diartikan cadar. Ini pendukung ini. Itu gambarannya. Jadi lihat potretnya istri para nabi yang solihah saja diperintahkan untuk pakai cadar, apalagi para wanita yang bukan istrinya Rasul. Tentu lebih harus menggunakan cadar, karena mereka para istrinya Rasul bisa menahan emosinya, menahan birainya. Nah, para wanita kadang-kadang tidak seperti mereka. Itu yang menjadi keyakinan sampai di beberapa tanya jawabnya itu. Syekh, bagaimana kalau kami pergi ke luar negeri? Tambah nemen. Wong di negara Arab aja bisa berbahaya, apalagi di negara kafir. Jadi saya lihat tanya jawabnya itu lebih dari 10 pertanyaan itu. Jawabannya sama. Ada yang bertanya, kami ke luar negeri apa masih perlu pakai cadar? Bagaimana kalau kami hidup di negara kafir? Macam-macam pertanyaan. Alhamdulillah, saya senang untuk membaca fatwa-fatwa gitu itu, biar kita dapat gambaran gitu. Kira-kira dengan penjelasan seperti ini masih ada keraguan di antara Bapak Ibu wanita kalau pakai cadar? Masih ada keraguan? Nggih, monggo. Enggak dengar saya. Surat apa? Al-Anbiya. Oh, Al-Ahzab 59. Bentar, saya bukanya ya Bu ya. 59.
Iya. Ya ayyuhan nabi. Ini ya Bu ya. Wahai para nabi, kul katakanlah li azwajika, untuk para istrimu, wa banatika, dan untuk anak-anak perempuanmu, wa nisa'al mu'minin, dan para wanita orang mukmin, yudnina, untuk menjulurkan, alaihinna, pada mereka, min jalabibina, dari jilbab mereka. Kan sudah saya bacakan tadi. Jadi jilbab itu ada yang memaknai kerudung, ada yang memaknai hijab. Ya bisa Bu, itu kan pendukung Bu, tapi maknanya tidak spesifik. Yang spesifik adalah surat Al-Ahzab ayat 53. Sebab jilbab itu ada yang memaknai cadar, ada yang memaknai kerudung. Kalau double makna gini kan nggak boleh mengklaim pendapat saya yang paling benar. Tapi kalau hijab jelas itu ayat cadar. Begitu Bu. Ibu yang bertanya, sudah pakai hijab atau belum? Belum. Oh, belum. Iya. Gak dengar saya Pak. Bagaimana? Cadar diganti. Lu lain Bu. Cadar bukan masker. Lain. Masker kan untuk nutup hidung. Pipi sampean kan masih kelihatan. Gimana? Lo kalau bisa, mata itu sing bikin fitnah kok. Gara-gara sampai ngelirik saya Bu, saya jadi kesengsem. Maksud saya begini. Iya. Kalau pakai masker itu kan hanya kelihatan matanya saja, mulut dan hidungnya kan. Ibu, yang namanya wajah itu di dalamnya ada mata, ada hidung. Itu yang bikin laki-laki itu, Masya Allah itu. Saya jatuh cinta kepada istri saya gara-gara ngelihat matanya. Iya. Lihat Pak Presiden itu ngelirek itu. Jadi begitu Bu, kalau ingin tutupi yang namanya seperti cadar, bikin dari bahan yang sutra warna hitam, itu nanti sampean bisa melihat keluar, tapi yang luar tidak bisa melihat ke dalam, kayak riben Bu. Jadi sampean bisa mendelengi saya, tapi saya tidak bisa mendelengi sampean. Udah, tidak akan jadi zina mata lagi sudah. Kalau tidak terjadi zina mata, mudah-mudahan tidak terjadi zina faraj atau kemaluan. Jadi begitu Bu. Nanti kelihatan matanya, mata sampean itu loh Bu yang bikin kesan semua orang gitu loh. Itu yang menjadi fitnah. Itu buku yang saya pelajari Bu, dari tulisan beliau itu. Oh, ini yang membuat wanita itu yakin supaya pakai apa? Cadar.
Itu ceritanya. Ada komentar yang lain? Monggo. Nggih. Kalau sholat itu tetap pakai cadar atau dibuka? Bagaimana? Yang bercadar selama ini itu kalau waktu sholat apakah dibuka apa tetap Kalau menurut tuntunan Bu, tidak boleh sholat pakai cadar, tidak boleh Bu, menghadap Allah kok ditutupi wajahnya. Sama dengan laki-laki, tidak boleh pakai talastum namanya. Talastum itu sampean tahu yang namanya untuk tinggal kelihatan matanya itu loh Pak. Kami di sana biasa pakai gitu Bu. Apalagi kalau di padang pasir, debunya Masya Allah. Nah, pernah lihat film Umar bin Khattab? Nah, semuanya pakai apa? Talastum. Jadi kalau laki-laki namanya talastum, perempuan namanya apa? Cadar. Jadi begitu, nggak boleh waktu sholat lepas. Sebab ini, selama ini saya masih melihat ada saudara kita yang sholat itu menggunakan cadar. Lo diingatkan Bu, tidak boleh. Menurut tuntunan siapapun laki-laki perempuan sholat tidak boleh pakai penutup apa? Wajah. Kalau maskeran gimana? Kalau kondisi darurat lain lagi hukumnya Bu. Makanya masker bukan cadar, lain. Tuh ceritanya. Ada lagi? Diingatkan Bu, temannya Bu. Teman yang pakai cadar kalau sholat tolong dilepas. Kalau haji pun harus apa? Dilepas, nggak boleh, ada nasnya Bu. Sehingga jangan kaget. Rasul itu pemandunya itu yang narik tali kekang untanya Rasul Kuswa ini dari Madinah itu Jabir, tapi nanti estafet ganti nama Fadl yang menuntun. Loh, ketika berpapasan dengan cewek matanya melototi itu, makanya dipiak oleh hayu kau oleh mendalangi. Berarti pakai cadar atau tidak? Tidak boleh pakai cadar. Suatu haji loh ya, yang tanya, inna ummi nadarat anta hujjah famatat walam tahujja, ibu saya nadar ya Rasul untuk pergi haji, keburu wafat sebelum melaksanakan nadar hajinya. Kan itu Fadl yang menuntun ini melototi diingono kepalai oleh Rasul. Tak boleh mendalangi ngoneku. Kelihatan enggak tapi Bu? Ya kelihatan, nggak pakai cadar. Yang nggak boleh mendalangi. Itu ceritanya. Ada lagi? Monggo silakan Bapak. Jadi menurut yang Ustaz praktek cadar perempuan di Indonesia itu hanya kelihatan mata dan sebagian itu, menurut kalian sesungguhnya itu belum hijab yang sempurna. Iya, hidung tambah nemen ya Pak. Wah, delok cewek irunge mancung, seneng gak sampean Pak? Seneng dia. Berarti sesungguhnya sama saja, pakai yang seperti itu dengan yang tidak sesungguhnya sama saja. Justru seperti itu yang lebih berbahaya Pak. Mendingan dibuka semua. Iya, bayangkan ada pramugari
kayak sewekan, tapi suwek sampai tutup gini. Mendingan celana pendekan naik gitu. Tambah bikin fokus Pak begitu itu. Iya. Ya ditutupi total lah Pak, biar nanti sempurna begitu. Yang sempurna sama dengan ditutup total, itu baru sempurna. Gitu kira-kira wis. Jangan-jangan nanti pakai kaidah saya kerjakan semampu saya Ustaz gitu. Maunya saya tutupi semua, nggak mampu Ustaz. Tak tinggal no titik Ustaz, pengono gitu. Bagus kalau bisa, kenapa tidak ditutup seluruhnya? Nah, mandu-mandu berarti tanda setuju. Ada lagi? Monggo. Monggo. Tadi mengenai apa nikahnya tadi. Iya. Apakah itu hukumnya wajib bagi kita? Berarti yang tidak pakai cadar itu berdosa gitu Ustaz. Nah kalau wajib kan gitu. Menurut Ibu wajib atau tidak? Enggak. Ya kalau nggak wajib Bu berarti nggak dosa. Gitu. Saya nggak bahas hukumnya Bu. Saya tanya Ustaz. Oh gitu. Yang ditanyakan apa Bu? Nah hukumnya itu tadi Ustaz. Waduh, jangan tanya saya Bu. Saya kan bukan ahli fikih. Wah, nggak berani saya mengeluarkan fatwa Bu. Sampai tanyakan yang ahli fikih ya Bu ya. Saya kan ahli hadis. Kata orang. Gitu. Hadisnya sahih. Kebetulan ayatnya sahih gitu. Jangan sampai ada ayat sudah sahih. Tinggal istimbat hukum. Jadi dulu saya punya buku tentang cadar Bu. Sebelum membaca buku ini Bu, ada yang punya buku saya tentang cadar? Saya bukakan. Tolong dibantu, nomor berapa kira? Apa? Iya, buku saku. Kok angel-angel ditulis kata kuncinya? Cadar. Loh, kok kau? Oh, Arab ya Allah. Keliru Arab. Indonesia. Cadar. Nah, ini hadis tentang cadar. Sebelum saya membaca buku ini, hadis tentang cadar. Bagi yang pernah membaca buku saya ini, wanita harus pakai cadar enggak Bu? Enggak. Kalau sampai membaca buku saya, wanita enggak ada. Wanita maksudnya bukan istrinya Rasul ya. Wanita untuk selain istrinya Rasul tidak pakai apa? Cadar. Maklum dulu belum baca buku ini Bu. Setelah baca buku ini berubah apa tidak Bu? Belum tentu. Itu ceritanya. Jadi saya paham kenapa kok wanita-wanita itu pakai cadar. Oh, cara pikirnya seperti itu. Kalau istrinya Rasulullah dipaksa diharuskan pakai cadar, apalagi istrinya bukan Rasul. Itu pemikiran atau tuntunan? Pemikiran. Gitu loh. Pemikiran. Sudah sepakat kalau ayat ini untuk istrinya
Rasul. Sepakat sudah. Yang belum sepakat, apakah kalau istrinya Rasul diwajibkan, istrinya selain lebih diwajibkan? Itu yang belum sepakat. Kalau sampean pernah membaca buku saya, pertama kali saya jelaskan bahwa ayat cadar itu sasarannya adalah istrinya Rasul. Bahasa saya khususnya istrinya Rasul. Terbukti apa? Para sahabat itu bisa membedakan istrinya Rasul dengan bukan istrinya Rasul kalau menggunakan apa? Cadar. Terjadi peperangan, akhirnya seorang cewek cantik, istrinya raja ini berhasil ditawan. Rajanya sendiri berhasil dibunuh, Musafak namanya. Istrinya Buroh, cantiknya luar biasa, kayak istri saya. Bener itu, cantas, pandai diplomasi. Setelah ditawan, dihadiahkan kepada siapa? Rasul. Kok kepada saya? Itu Masya Allah. Tawanan itu Bapak Ibu nilainya sama dengan budak itu. Milku yamin. Bisa dihadiahkan, bisa dijual, bisa diwariskan. Ya statusnya sama dengan harta itu. Alhamdulillah Rasul bilang, saya dikasih 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada Rasul sebelum saya, kata Rasul gitu. Satu diantaranya dihalalkan tawanan perang. Padahal itu kultur jahiliyah. Ghanimah halal. Maka ketika sahabat berhasil membunuh sang raja, istrinya berhasil ditangkap, berarti statusnya tawanan perang, otomatis jadi hamba saya. Milku yamin. Sayangnya kepada dirinya tidak lebih sayang dari kepada Rasulullah. Dihadiahkan kepada Rasul, padahal budak biasa saja harganya 100 unta, mendekati 1 miliar. Kalau istrinya raja kira-kira dijual berapa triliun kira-kira. Gak usah istrinya presiden, istrinya wakil presiden aja mahal gitu. Iya mahal. Itu ceritanya. Alhamdulillah diterima oleh Rasul. Testimoninya, Buroh ini statusnya milku yamin atau ummahatul mukminin. Kalau dikasih cadar, tahu berarti Buroh ini adalah ummahatul mukminin. Akhirnya Buroh dikasih cadar oleh Rasulullah. Faham? Oh, kalau begitu Buroh bukan lagi statusnya budak, tetapi istrinya Rasul. Oleh Rasul namanya diganti Juwairiyah. Karena pinternya diplomasi, semua tawanan perang dibebaskan oleh Rasulullah. Aisyah memberikan kesaksian, tidak ada istrinya Rasul kayak dia itu. Dan dia akhirnya menjadi CS-nya Aisyah. Wah, pertobatannya Masya Allah. Sehingga kalau dapat jatah, dihadiahkan jatahnya kepada Aisyah. Aisyah yang cerita itu ceritanya. Jadi cadar ini adalah khususnya untuk istrinya Rasul.
Lah untuk wanita selain istrinya Rasul, ya kita baca surat An-Nur, surat yang ke-24. Jadi tidak boleh parsial, harus komprehensif. Surat An-Nur ayat 30. Ayat 30. Nih, saya copy, saya tutup ya, oke, saya pindah ke sini, saya titipkan di sini, nanti nggak di save. Nah, tolong di terjemahnya disiapkan nanti biar bisa dibacakan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, Iya. agar mereka menjaga pandangannya. Nah, sampai di sini dulu, pelan-pelan. Katakanlah kepada kaum laki-laki supaya menjaga pandangannya. Nah, menjaga pandangan dari apa? Melihat cewek. Kalau gitu cewek ini pakai cadar apa tidak? Enggak. Dari mana tahu? Lah iya, dari menjaga pandangannya, dari melihat cewek. Dari mana? Berikutnya, teks berikutnya, itu namanya zina mata. Apalagi ceweknya kelihatan wajahnya tok, tambah nemen, tambah dinte, tambah bahaya, Bu. Pomane motone biru bisa luwi. Dilanjutkan terjemahannya, dan memelihara kemaluannya. nah, biar dampak berikutnya tidak jadi zina kemaluan. Dari mata turun kemana? Ke kemaluan. Jadi awalnya itu pandang-pandangan itu. Hindari zina mata biar tidak terjadi zina farad. Kalau gitu, yang namanya laki-laki bisa melihat wajah wanita itu pakai cadar atau tidak? Tidak. Ini bukan untuk istrinya Rasul. Ini untuk istri selain Rasul. Lanjut. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Iya, tentu kaum mukmin yang bisa menjaga pandangannya itu mudah-mudahan lebih suci bagi mereka. Nah, itu ceritanya. Kalau memandang boleh apa tidak? Boleh. Tapi melototi nggak boleh. Itu dengan nafsu. jadi kalau pandangan pertama kelap, Masya Allah, makhluk Allah tuh sempurna, nggak apa-apa. Tapi sampai melototi, pengalaman saya masuk penjara gitu. Jujur saya, di masjid sambil tengok-tengok lihat cewek buka tangannya, mulusnya luar biasa lah. Nggak dilihat ya mubazir toh. Kalau hanya lihat toh nggak apa-apa, dia melotot cekrek masuk penjara. Pengalaman Pak itu, Pak. Pengalaman di penjara sudah 2 kali saya masuk penjara itu. Tuh iya. Pertama lupa nggak bawa iqomah, nggak bawa KTP, ditangkep saya. Saya bilang saya tolib Jamiah Islamiyah, gak tolib-toliban di sekolah. Cekrek masuk penjara sudah. Nanti kira-kira jam 9:30 komandannya baru datang, baru bisa diajak komunikasi gitu. Petugas pokoknya tangkep, udah
Waktu itu saya sendirian pulang, ketangkep karena saya tidak di kampus, saya di flat lain. Tangkap saya ya. Ditanya oleh komandan, Anda siapa? Zainuddin. Dari mana? Indonesia. Indonesia. Kaget melihat saya dari Indonesia, kaget. Dianggap saya dari Pakistan gitu loh. Kaget. Kayak gak percaya kalau saya Indonesia itu. Punya iqamah kan? Punya gitu. Kenapa dibawa? Lupa. Ada yang bisa bantu? Ada. Teman saya sekarang punya pondok besar, Pak. Ahmad Baidawi Said itu. Baru bisa keluar, Pak. Kalau enggak, dekem di situ seminggu. Baru nanti disidang. Yang kedua, masuk penjara lagi gara-gara melototi cewek. Iya. Indonesia lagi. Iya, Indonesia. Iya. Bebaskan. Ngerti kalau saya di Indonesia dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Ya wajar, anak Indonesia memang monoiku. Biasa Indonesia. Biasa melotot gitu. Masya Allah. Itu ceritanya, hati-hati Pak. Pengalaman itu betul. Ada bahasa, melihat pertama rahmat, melihat kedua syihab bin syihabil iblis. Berbahaya itu. Itu kira-kira, jadi boleh memandang tapi tidak boleh apa? Melototi. Kecuali kalau ingin menikahi baru boleh dipelototi. Maka kalau saya ingin menikahi perempuan, saya pelototi. Boleh, ada tuntunannya. Di mana itu? Sampai maju, saya suruh maju itu. Saya lihat, saya pelototi tangannya itu. Kebetulan saya punya ilmu lewat tangan gitu. Hanya untuk wanita, laki-laki enggak. Oh, laki-laki kakek gepuk. Udah banyak perubahan. Wanita pun yang kiri, bukan yang kanan. Yang kanan suka ngulek. Yang kiri biasanya masih ori. Ada yang ingin saya lihat? Itu ceritanya. Selesai. Ayat berikutnya. Baca terjemahannya pelan-pelan. 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Nah, ini giliran untuk wanita yang beriman. Yang nggak beriman nggak usah gitu. Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Nah, Ibu, lihat saya boleh, tapi jangan sampai melotot gitu, nanti terbawa dalam mimpi lagi. Ya. Apa kata suami nanti? Ya Allah. Jadi gitu. Sekarang saya tidak bisa ngelihat Ibu ditutupi. Nggak bisa. Ibu bisa melihat saya? Lu riben yang ngono ya. Riben, saya bisa nggak bisa ngelihat Ibu. Apa burak Bu wajah sampean itu gitu. Itu riben tak Pak ya? Kok bisa melihat saya beliau gitu. Jadi itu supaya menjaga pandangan dari melihat lawan jenisnya laki-laki. Karena yang punya nafsu bukan hanya laki-laki, perempuan juga punya nafsu. Biar terjaga apa? Kemaluannya. Kemudian, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Nah, ini pamungkasnya.
Nggak boleh ibu menampakkan kecuali yang wajar ditampakkan. Apa yang wajar ditampakkan itu apa? Apa? Pakai nalar susah. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang wajar ditampakkan? Wajah. Dari mana sampean tahu? Kok berani menafsirkan wajah sampean? Sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya kok bisa sampean ngomong gitu? Itu ceritanya. Minta bantuan Rasulullah. Ya Rasul, kira-kira memahami ayat ini apa? Kita cari hadisnya. Innal mar'ata idza balagat al-mahid bukan ini saya copy semua ya, dari sini aja. Copy, pindahkan ke bawahnya. Mana tadi? An Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, dakhalat masuklah Asma bintu Abi Bakar, saudara perempuan Aisyah, masuk sama-sama putrinya Abu Bakar. Ala Rasulillah, menghadap kepada Rasulullah, wa alaiha, dan padanya, pada Aisyah, siapun, pakaian rikok tipis sekali, tembus pandang. Jadi berpakaian tapi tipis, berpakaian tembus pandang. Sampai nomor BH-nya itu ketok, serinya maksudnya itu serinya ketok. Yo, sampai saya bilang, mohon maaf, mahasiswi itu, saya kebetulan pakai kacamata tembus pandang. Lu iya gitu. Dari kok bisa Ustaz? Itu BH-nya ini, size-nya ini bener ternyata ya. Bagaimana bener enggak ketok aja nih. Sejak kapan ada kacamata enggak tembus pandang? Itu ceritanya. Fa'arada anha, melengung Rasulullah. Begitu kalau ada cewek yang itu jangan dipendelengi, minggung loh. Kayak Rasul begitu loh, jangan disalahkan dia, minggung, ojo didelok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waqala, baru sambil berkata, ya Asma, wahai Asma, inna imra'ata, sesungguhnya wanita itu, idza, apabila balaghat, sudah sampai mahid, usia haid, balik, lam yasluh, tidak layak, ayyura, untuk bisa dipandang, minha, dari wanita itu, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Wa asyara, sambil memberi isyarat tangan dan wajah, telapak tangan dan wajah.
Itu penjelasan dari Rasul. Hadis ini katanya dhaif. Kalau dhaif bisa dipakai atau tidak? Tidak. Tapi kalau sekedar menafsirkan, kenapa tidak digunakan? Sebab kalau tidak menafsirkan pakai hadis ini, Anda tafsirkan pakai apa? Gitu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mahasiswi saya S3 dari Gontor, pertama kali Pondok Putri Gontor jadi doktor. Kebetulan saya promotornya, gitu. Meneliti tentang hadis ini dengan ragam sanadnya. Kesimpulannya itu keterlaluan. Habis kami teliti dari sekian banyak sanad, akhirnya bisa disimpulkan hadisnya sahih. Diketawakan oleh tim penguji. Sejak kapan dhaif jadi sahih gitu? Dhaif itu kalau meningkat menjadi hasan li ghairihi. Paling banter sahih li ghairihi. Sahih karena didukung oleh yang lain. Saking semangatnya gitu. Meningkat menjadi hasan saja, ijma ulama sudah bisa dijadikan sumber hukum. Bagi yang mendoifkan tidak punya penjelasan. Tapi ketika diteliti hadisnya hasan, Albani malah menilai sahih. Tidak tahu cara menelitinya Albani kayak apa sampai sahih. Tapi mahasiswi saya setidaknya hadis itu meningkat dari dhaif menuju hasan li ghairi. Saya ada banyak referensinya yang bisa dilacak dari beliau, dari Nasruddin Albani itu. Ada penjelasannya itu ada di Wasahhahu Albani dalam Jami Sahih nomor sekian, Sahih Targhib wa Tarhib nomor sekian, dalam Miskat nomor sekian, dalam Ghoyah Marum nomor sekian. Saya pribadi kok belum tahu bagaimana caranya kok bisa sampai hadis ini sahih. Kalau menjadi hasan li ghairi kemungkinan, karena sanadnya selalu bermasalah. Nah, kalau hadis ini hasan, ijma ulama sudah bisa dijadikan sumber hukum. Dan saya belum pernah melihat hadis ini dalam makalah beliau. Bisa saja belum sampai, atau bisa saja dianggap dhaif. Nah, itu ceritanya. Jadi dari analisa matan hadis bisa difahami, oh nanti wanita itu butuh bekerja, butuh jual beli dan sebagainya. Ya tentu pakai tangan, tentu pakai apa? Wajah, misalnya begitu. Lawang sholat aja tidak boleh orang pakai penutup wajah, baik laki-laki maupun perempuan. Pertanyaan saya, zaman Rasul masjid itu ada takbirnya begini apa tidak? Tidak ada. Kok sekarang dipakai takbir? Ini namanya bid'ah gitu. Loh, kalau yang kita anggap baik ini benar, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak ada contohnya, berarti bid'ah. Tempatnya di mana? Mati. Ketua takmir dia ya. Itu ceritanya begitu.
Kapan dibuang? Iya, ceritanya gitu. Kalau kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali ngasih contoh. Nah kebetulan di Masjid Nabawi diseket antara laki-laki dengan perempuan. Ada tuntunan dari Rasul? Tidak ada. Bid'ah juga, rokok kabeh lah gitu. Ya itu ceritanya gitu. Nah, enak. Jadi ini ayat untuk orang mukmin, wanita mukminah didampingi dengan sunnah Rasulullah. Itu ceritanya. Alhamdulillah istri saya dulu saya suruh pakai cadar tidak mau. Loh iya. Apalagi terpengaruh dengan televisi anak saya itu. Gak usah kenapa nak? Gak usah pakai cadar. Tuh istrinya para teroris cadaran kabeh. Ngono piye niku. Aduh. Ya Allah, itu gara-gara nonton TV itu ya. Jadi itu ceritanya. Oh, kalau begitu kajiannya masih parsial, belum komprehensif. Jadi mohon maaf kalau hasil nalar dengan tuntunan, mendingan ikut tuntunan. Gak usah menyalahkan. Itu ceritanya. Jadi ibu gak usah nyalahkan kalau istri saya tidak pakai cadar. Saya aja tidak nyalahkan. Dulu gak pakai jilbab bu, tidak mau kawin sama saya. Alasannya nanti kalau kawin sama saya suruh pakai jilbab begitu. Ya saya bilang saya tidak akan menyuruh pakai jilbab. Allah dan Rasul kok yang nyuruh, ngono. Akhirnya ya pakai juga gitu. Itu ceritanya gitu. Sekarang alhamdulillah jilbaban gitu. Itu ceritanya. Nah itulah perlunya ngaji dari mana-mana itu ya begini ini. Nah kalau kita ngaji dari hanya satu tempat, kemudian tidak mau banding-bandingkan, gimana kita dapat furqan gitu loh. Nah sudah dengan ilmunya ini, dari gurunya ini merasa yakin sudah, nggak mau ngaji ke tempat yang lain. Emang gitu. Itu ceritanya ya. Mudah-mudahan ibu bisa menyimpulkan. Kalau gitu pakai cadar hukumnya apa bu? Ibu pakai cadar hukumnya apa bu? Wajib bagi istri Rasul. Betul. Bagi istri saya Rasul tidak. Kalau gitu kalau nggak bercadar dosa apa tidak? Tidak terjawab. Enak kira-kira gitu. Jadi dulu saya belum baca buku ini bu dulu. Begitu baca buku, masya Allah. Kalau orang ngaji dengan buku ini tidak melihat yang lain, pantas meyakini kebenarannya karena beliau memang luar biasa, orang hebat, panutan. Itu ceritanya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.